Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh mulia akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hayatnya. Beliau menjadi suri teladan yang baik bagi umat manusia. Karena itu, sungguh beruntung mereka yang hidup sezaman dengannya dan beriman kepada risalah yang dibawanya. Tidak ada orang yang membenci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali hatinya tertutup dengki. Rasulullah merupakan pribadi yang luhur. Walaupun sudah dijamin masuk surga, beliau tetap melakukan amalan-amalan secara wara, yakni penuh dengan sikap hati-hati supaya terhindar dari segala yang haram. Suatu ketika menjelang wafatnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabatnya. Kepada mereka, Nabi Muhammad SAW menuturkan pesan, "Wahai kaum muslimin, sesungguhnya aku merupakan nabi, pemberi nasihat dan mengajak kepada Allah atas izinnya. Bagi kalian, aku tidak berdaya seperti saudara yang sebapak dan seibu. Maka siapa saja di antara kalian yang pernah aku sakiti, bangkitlah dan balaslah aku sebelum datang nanti pada hari kiamat kelak." Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar itu, seluruh sahabat diam, tak terucap sepatah kata pun. 3 kali berturut-turut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengimbau siapa saja di antara mereka agar membalaskan perbuatan yang pernah dilakukannya setimpal. Tiba-tiba berdirilah seorang sahabat, namanya Uqasyah. Dia lantas menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, jika engkau imbau orang-orang 3 kali, tentu tidak ada yang berani membuatku untuk datang kepadamu. Apa yang engkau inginkan, wahai Uqasyah?" tanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Uqasyah kemudian menuturkan kesaksiannya pada waktu perang Badar. Saat itu unta yang ditungganginya tiba-tiba lepas kendali sehingga mendahului unta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malahan Uqasyah sempat sedikit keluar dari rombongan pasukan muslimin. "Ketika aku turun dari untaku dan mendekat ke arah engkau, saat itulah mendadak engkau menghayungkan cambuk sehingga mengenai tubuhku. Aku tidak tahu saat itu apakah engkau bermaksud mencambukku atau unta," tutur dia. Nabi Muhammad SAW memahami duduk perkaranya. Maka beliau menyuruh Bilal bin Rabah untuk meminta sebuah cambuk dari Fatimah di rumahnya. Putri Nabi Muhammad SAW sempat heran. Untuk apa Bilal meminta cambuk, sedangkan yang disuruh tidak menjelaskan apa-apa? Di masjid, para sahabat sudah berkerumunan. Mereka sesungguhnya menahan amarah terhadap Uqasyah. Mengapa pria ini sampai tega meminta kisah, yakni hendak menghukum Nabi Muhammad SAW dengan cambuk? Namun Rasulullah SAW sudah bertindak tegas. Balasan sudah semestinya ditunaikan. Jangan sampai ada hal ini menjadi perkara di akhirat kelak. Ketika Bilal sampai, maka diserahkan cambuk itu kepada Uqasyah. Abu Bakar dan Umar segera menghadang sahabat itu. "Wahai Uqasyah, ambil cambuk itu dan biarkan aku yang dicambuk. Kami tidak rela engkau mencambuk Rasulullah SAW," kata mereka hampir bersamaan. "Duduklah kalian, sesungguhnya Allah telah mengetahui kedudukan kalian berdua," perintah Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya Abu Bakar dan Umar sebenarnya, semua sahabat dan kaum muslimin di sana ingin menjadi pengganti Nabi Muhammad SAW sebagai sasaran cambuk. Namun Rasulullah SAW sudah menjatuhkan instruksi, "Uqasyah, cambuklah aku. Lakukanlah bila benar aku pernah berbuat salah kepadamu," kata Nabi Muhammad SAW. "Wahai Rasulullah, sewaktu engkau mencambukku pada waktu perang Badar, badanku saat itu tidak ditutupi kain," terang Uqasyah lagi. Maka Nabi Muhammad SAW pun melepas bajunya sehingga tampak kulit punggung dan perut beliau. Seluruh sahabat menampakkan wajah tidak suka atas perbuatan Uqasyah ini. Tiba-tiba Uqasyah melepaskan cambuk itu dan segera memeluk Nabi Muhammad SAW dari belakang. Dia juga menciumi punggung Rasulullah SAW. "Aku ingin memeluk engkau ya Rasulullah, sehingga kulitku menyentuh kulitmu. Sungguh sebuah kemuliaan bagiku bila bisa melakukannya," kata Uqasyah yang kini menderai air mata. Para sahabat yang tadinya gelisah kini ikut dalam keharuan. Mereka memahami maksud Uqasyah yang semata-mata ingin memeluk erat sang ihsan yang paling mulia itu. Semoga kisah ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.